Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online dasar kependudukan. Sebelum saya akan mulai pembahasan pada pertemuan minggu ini, terlebih dahulu saya akan mengingatkan kepada Anda semua untuk mencatat materi pada pertemuan minggu ini agar bisa mempermudah Anda dalam mengerjakan kuis ataupun tugas. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada kolom komentar di channel YouTube di bawah ini. Langsung saja kita akan mulai pembahasan untuk pertemuan minggu ini. Saya akan melanjutkan materi untuk pertemuan minggu ini, yaitu tentang struktur kependudukan. Nah, struktur kependudukan ini dapat dilihat dengan berbagai macam bentuk yang disebut dengan piramida penduduk. Apa itu piramida penduduk? Yaitu ada gambaran suatu penduduk, ya. Di situ ada dua buah diagram batang yang pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk 5 tahunan. Oke, supaya lebih jelas kita langsung lihat. Berikut adalah gambaran dari bentuk piramida penduduk. Jadi piramida penduduk itu dibagi ada 3 macam bentuk, ya. Yang pertama ini ada bentuk piramida penduduk ekspansif. Jadi tadi itu kan ada 2 buah diagram. Ini adalah 2 buah diagram di mana yang sisi sebelah sini itu laki-laki, kemudian sisi satunya lagi adalah perempuan, jumlah penduduk perempuan. Nah, ini adalah interval umurnya, ya. Dari 0 sampai 4 tahun, 5 sampai 9 ini adalah interval kelompok umur sampai maksimal 75 tahun lebih. Kemudian ini adalah skala jumlah penduduk. Jadi ini bukan berarti jumlahnya 1, tapi bisa jadi ini jumlahnya 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Ini hanya skalanya saja. Nah, kita lihat di sini ada bentuk piramida penduduk ekspansif dengan ciri-ciri bentuknya itu hampir seperti segitiga, ya. Segitiga, kemudian di sini kita lihat bagian yang paling bawah itu melebar, sedangkan semakin ke atas itu semakin mengerucut. Nah, artinya apa? Jadi kalau kita lihat di sini umur yang lapisan paling bawah adalah 0 sampai 4 tahun yang menunjukkan bahwa umur ini adalah umur angka kelahiran yang tinggi karena jumlahnya itu banyak, ya. Skalanya itu sampai 7 sehingga angka kelahirannya tinggi dan angka kematiannya rendah sehingga daerah ini mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Jadi kalau kita lihat di sini semakin ke atas itu semakin mengerucut, menunjukkan bahwa angka kelahirannya itu tinggi, sedangkan angka kematiannya itu rendah, sehingga pertumbuhan penduduknya itu cepat. Piramida ini dicirikan sebagian besar penduduk masuk ke dalam kelompok umur muda. Jadi kalau kita lihat, usianya itu sebagian besar, ya, itu masuk dalam kelompok usia muda, ya, dari 20 sampai 24 tahun ke bawah. Kemudian digambarkan seperti limas atau segitiga. Penduduk yang berumur muda itu lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang berumur tua. Nah, ciri-ciri dari piramida penduduk ekspansif ini, jumlah penduduk usia muda 0 sampai 19 tahun itu sangat besar, sedangkan usia tuanya sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kematian. Kemudian pertumbuhan penduduk relatif tinggi, sebagian besar terdapat di negara berkembang seperti Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah salah satu contoh dari ciri-ciri piramida penduduk ekspansif di mana angka kelahirannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematiannya. Kemudian ada negara lain yaitu ada Malaysia, Thailand, Republik Rakyat Cina, Mesir, dan India. Ya, kita beralih ke piramida penduduk berikutnya, yaitu ada bentuk stasioner atau dewasa. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan bentuk, ya. Kalau tadi itu bentuknya seperti limas atau segitiga yang mengerucut ke atas, kalau ini bentuknya hampir seperti batang, ya. Ini lurus, hampir lurus. Jadi artinya bahwa tingkat kelahirannya hampir sama dengan tingkat kematiannya sehingga bersifat stasioner. Jadi kalau kita lihat di sini angka kelahirannya, kemudian semakin ke atas itu
jumlahnya itu kurang lebih hampir sama, sehingga jumlah antara yang lahir dan yang meninggal itu hampir sama, sehingga bentuknya itu statis. Pertumbuhan penduduk cenderung tetap, dan piramida ini menunjukkan jumlah penduduk muda, ya, jumlah penduduk muda, kemudian jumlah penduduk dewasa dan tua itu hampir sama. Kemudian ciri-ciri piramida penduduk stasioner, yaitu penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama tingkatannya, dari yang muda, kemudian dewasa hingga tua, kemudian tingkat kelahirannya rendah dan tingkat kematiannya juga rendah. Pertumbuhan penduduk kecil mendekati 0 atau sangat lambat. Kemudian perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia muda dan dewasa itu relatif seimbang. Tingkat kelahiran umumnya tidak begitu tinggi, demikian pula dengan angka kematian yang relatif lebih rendah. Nah, ini biasanya piramida penduduk stasioner ini terdapat di negara-negara maju seperti Amerika, Belanda, Inggris, dan Jepang. Jadi kalau kita lihat di negara-negara maju itu mereka angka kelahiran dan kematiannya itu rendah, sehingga gambaran piramida penduduknya itu statis, ya. Kita beralih ke bentuk piramida berikutnya, yaitu piramida penduduk konstruktif. Kalau ini hampir kebalikannya dibandingkan dengan piramida penduduk yang ekspansif, ya. Hampir kebalik. Kalau tadi ekspansif itu kan yang sininya melebar, kalau ini yang sininya itu sempit atau kecil. Jadi ini menggambarkan tingkat kelahirannya itu lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematiannya atau bersifat konstruktif. Jadi kalau kita lihat tingkat kelahirannya ini rendah, sedangkan usia penduduk tuanya itu relatif tinggi. Penurunan tingkat kelahiran yang tajam menyebabkan pertumbuhan penduduk mengalami penurunan. Piramida penduduk ini memiliki umur median pertengahan yang tinggi. Ya, berikut ini ada ciri-ciri dari piramida penduduk tua atau konstruktif, ya. Jumlah penduduk usia muda sangat sedikit, tingkat kelahiran lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kematian, pertumbuhan penduduknya terus berkurang, jumlah penduduk pada usia muda 0-19 tahun dan usia tua itu kecil, sedangkan pertengahannya itu relatif tinggi, ya. Kemudian jumlah penduduk yang tinggi terkonsentrasi pada kelompok usia dewasa atau pertengahan. Pertumbuhan penduduk sangat rendah mendekati 0. Bahkan pertumbuhan penduduk sebagian mencapai tingkat yang negatif. Nah, jumlah penduduk ini cenderung berkurang dari tahun ke tahun. Negara yang berada pada fase ini antara lain ada Swedia, Jerman, dan Belgia. Jadi tadi piramida penduduk itu ada 3 bentuk, ada ekspansif, konstruktif, dan ada stasioner. Ya, berikutnya ada rasio ketergantungan. Apa itu rasio ketergantungan? Kalau dari katanya, rasio itu adalah perbandingan, ya. Sedangkan ketergantungan adalah jadi ada sesuatu yang menggantung ke yang lainnya. Jadi rasio ketergantungan adalah cara yang digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk yang berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif terhadap yang tidak produktif. Lalu, siapa yang tergolong dalam penduduk produktif dan penduduk yang tidak produktif? Jadi penduduk yang produktif itu adalah penduduk yang usianya itu 15-64 tahun. Adalah penduduk usia kerja yang dianggap produktif. Sedangkan yang tidak produktif atau yang belum produktif adalah penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun. Ya, secara ekonomis masih tergantung pada orang tua dan orang lain untuk menanggung hidupnya karena ini masih dalam masa-masa mereka sekolah, sedangkan ada juga penduduk lain yaitu penduduk yang berusia lebih dari 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi karena sudah melewati masa pensiun dan secara energi mereka juga sudah lebih lemah dibandingkan dengan usia-usia produktif sehingga mereka harus bergantung kepada yang masih produktif, pada anggota keluarganya yang masih bekerja. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Sekali lagi, penduduk usia kerja adalah penduduk yang usianya
sampai 64 tahun adalah penduduk yang dianggap sudah produktif. Sedangkan yang tidak produktif kurang dari 15 tahun dan lebih dari 65 tahun. Ya. Jadi semakin tinggi presentasi dari angka ketergantungan atau dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban angka yang harus ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif. Sedangkan semakin rendah, berarti semakin rendah pula beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Jadi kalau misal dalam satu rumah tangga jumlah orang yang bekerja yang dalam usia kerja itu lebih banyak dibandingkan dengan yang belum atau yang sudah tidak lagi bekerja, berarti itu dependency rasionya itu tergolong rendah. Namun apabila ternyata jumlah yang bekerja itu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang belum atau yang tidak bekerja, berarti itu termasuk dalam kategori dependensi rasio yang tinggi. Ya. Berikut ini ada cara perhitungannya ya. Jadi ini adalah contoh perhitungan dependensi rasio. Di mana ini ada jumlah penduduk kurang dari 15 tahun, ini tergolong yang belum produktif. Kemudian jumlah penduduk usia lebih dari 64 tahun ini juga tidak produktif ya. Jadi jumlah penduduk usia tidak produktif ini dijumlahkan antara kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Jadi ini dijumlahkan 193.671 ditambah 42.111, jumlahnya sebesar 235.782. Begitupun di tahun-tahun berikutnya ini sama ya. Jadi ini tahun 2009, 2010, 11 dan tahun 2012 yang angkanya berbeda-beda. Namun untuk mencari jumlah penduduk yang tidak produktif itu sama, caranya dijumlahkan antara yang kurang dari 15 dan lebih dari 64 tahun. Kemudian jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun ini adalah jumlah usia penduduk produktif sebesar 480.513. Maka jumlah rasio ketergantungan atau dependensi rasionya yaitu dengan membandingkan jumlah penduduk yang produktif usia 15 sampai 64 tahun dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif. Jadi kita bisa bandingkan antara 480.513 dibandingkan dengan 235.782. Jadi perbandingannya itu yaitu 2 dibanding 1. Yang artinya setiap 2 orang yang produktif ya itu menanggung 1 orang yang tidak produktif ya. Ya, itu adalah pengertian dan cara perhitungan rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Ya, tadi adalah materi pembahasan untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia di laman kuliah.ifed.ac.id. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.